Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Lestari. Saya dari Prodi Pendidikan IPA. Saya di sini ingin berorasi dengan tema implikasi ekonomi dan sosial dari UKT yang tinggi atau uang kuliah tunggal terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Setelah terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang standar satuan biaya operasional, banyak perguruan tinggi yang berstatus PTN atau perguruan tinggi negeri mengalami kelonjakan atas biaya uang kuliah tunggal atau UKT di berbagai perguruan tinggi, memicu perdebatan sengit tentang masa depan pendidikan tinggi di Indonesia. Di satu sisi, kenaikan biaya UKT ini dianggap perlu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan operasional. Namun di sisi lain, dengan adanya kenaikan biaya UKT atau uang kuliah tunggal memunculkan kekhawatiran akan semakin sulitnya akses pendidikan bagi masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Pendidikan yang sudah seharusnya menjadi hak untuk semua masyarakat akan semakin sulit untuk dipenuhi bagi masyarakat dari ekonomi golongan menengah ke bawah. Kenaikan UKT yang tidak dikaji secara matang berpotensi menimbulkan implikasi yang kontraproduktif terhadap tujuan pendidikan tinggi itu sendiri. Alih-alih untuk meningkatkan kualitas lulusan dan dijadikan sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan operasional kampus, kebijakan ini justru beresiko menutup harapan bagi generasi muda dari keluarga prasejahtera untuk meraih mimpi. Masyarakat yang secara ekonomi termasuk mampu, maka kesenjangan sosial akan semakin buruk. Dan mobilitas vertikal melalui pendidikan akan semakin terlambat. Namun, di satu sisi yang lain, kita juga tidak dapat menutup mata terhadap kebutuhan perguruan tinggi dan suntikan dana yang memadai, tetapi membebankan tanggung jawab pembiayaan pendidikan kepada mahasiswa bukanlah solusi untuk berkelanjutan. Pemerintah sebagai pemegang kendali kebijakan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang mereka buat memberikan keuntungan untuk semua golongan masyarakat, tidak hanya pada golongan tertentu saja yang diuntungkan, dan golongan lainnya malah merasa tercekik atau dirugikan atas dampak dari kebijakan yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali memiliki hak yang sama untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang strategis dan terukur untuk mengurai benang kusut pada permasalahan ini. Peningkatan alokasi dana pendidikan yang signifikan yang berkelanjutan menjadi langkah krusial yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat skema bantuan biaya pendidikan seperti KIPK atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah menjadi lebih luas dan merata. Kenaikan UKT atau uang kuliah tunggal yang tidak diimbangi dengan upaya serius dalam menjamin kenaikan UKT atau uang kuliah tunggal yang diimbangi dengan upaya yang serius dalam menjamin aksesibilitas
pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat justru akan menjadi batu sandungan dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Diperlukan komitmen dan kolaborasi yang strategis antara pemerintah, perguruan tinggi, pihak yang terkait lainnya untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang berkualitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.